Semuanya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat Natal bagi kita semua. Puji Tuhan, Kristus telah lahir bagi kita. Dia telah menjadi manusia untuk mencari kita dan menemukan kita. Pada sore hari ini kita merayakan kelahiran Juru Selamat kita yang telah menjadi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Sama-sama kita bangkit berdiri semuanya. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Setiap jalan yang bertahta, yang telah menjadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus, Juru Selamat kita. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang untuk kepunyaan, sebab kita kepunyaannya. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan.
Kami sungguh bersuka cita Tuhan pada hari ini, karena kami memperingati Allah, Juru Selamat kami yang telah datang ke dunia, yang mencari dan menemukan kami. Natal ini memperingatkan kami bahwa Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau mengutus anakmu, putramu yang tunggal Yesus Kristus, supaya kami diselamatkan. Kami sungguh bersuka cita Tuhan, Natal ini yang memulihkan kami. Natal inilah yang akan menyembuhkan kami. Terpujilah Tuhan, biarlah Natal ini menjadi kekuatan bagi kami pada sore hari ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah kami. Amin. Masih ada semangat semuanya, haleluya. Haleluya. Lambaikan tangan kalian jika kalian masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Baik, kita akan menyanyikan pujian Dia lahir untuk kami. Kita tahu bahwa Tuhan lahir untuk kita, Tuhan mati untuk kita, dan Tuhan juga bangkit untuk kita. Tepuk tangannya semuanya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Ya, saat ini kita akan mendengarkan pujian kesaksian dari Oma-Oma.
Puji Tuhan, kita selalu mengingat kebaikan Tuhan, amin. Dan kita sekarang akan memuji Tuhan. Dia adalah Raja kita, Dia yang bertahta, sebab bagi Dialah segala pujian dan kemuliaan. Nobatkanlah Raja. Berkumandang lebar, bangun
bagi anak domba, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Seluruh lidah akan mengaku Yesus Kristuslah Sang Raja. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Seluruh bumi akan bersorak bagi anak domba. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Seluruh lidah akan mengaku Yesus Kristuslah Sang Raja. Dialah Raja kita yang layak diagungkan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Bagi Allah kita. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara. Satukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Sekali lagi kita bersuka cita sebab Tuhanlah yang memberikan kita kemenangan. Kita memuji Tuhan, kita menyanyikan kebesaran-Nya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara. Satukan suara dan nyanyikan Mana sorak kemenangan-Mu? kebenaran. Sama-sama kita lambaikan tangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, puji Dia, Gloria, puji Dia. Gloria. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, untuk Allah kita yang telah menjadi manusia. Amin. Saya persilakan untuk sidang jemaat duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita semua tahu bahwa pengorbanan Tuhan sangat luar biasa, sangat sempurna bagi hidup kita setiap pribadi. Kita hidup semua karena anugerah dari Tuhan semua. Yang terbaik kita terima dari Tuhan.
Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau jangan menggantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik terima dari-Mu. Rencana-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku kasih-Nya padaku.
kami mengucap syukur Tuhan pada perayaan Natal kami di tahun 2022 ini. Engkau sudah memberikan kami kemenangan, memberikan kami kelegaan di tahun ini. Karena 2 tahun lebih dunia dilanda pandemik, Indonesia dan gereja Tuhan sungguh-sungguh sangat terbatas merayakan Natal. Hari ini bahkan kami sangat bersuka cita karena sidang jemaat Tuhan bisa hadir di tempat ini, di tempat yang baik ini Tuhan, untuk kami bisa merenungkan pesan-pesan Natal berkat firman Allah untuk kami di tahun ini. Terpujilah Tuhan untuk semua acara praise and worship dan juga panitia yang sudah mempersiapkan semua ini bagi kami, sehingga kami nyaman dan sangat sukacita memuji Tuhan, dan kami juga tenang nyaman untuk menikmati firman-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan segala pujian bagi Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Natal. Iya, puji Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya pengen kita, kalau setuju, kalau enggak setuju enggak apa-apa. Kita kasih jempol dulu, setelah jempol tepuk tangan untuk panitia dan acara kita. Kasih jempol dulu gini ya. Nah, tepuk tangan yang keras. Ya, puji Tuhan, sehingga kita bisa nyaman dan bisa dengan tenang untuk menikmati Natal kita pada tahun ini. Puji Tuhan. Kalau saudara, kalau kita memperhatikan ada tumbuhan rumput malu, di sini juga banyak saya temukan di daerah sini. Tapi kalau saudara perhatikan di kampung kami, namanya ini adalah rumput malu. Iya, namanya rumput malu di tempat saya. Rumputnya itu malu-malu. Nah, kemudian disebut putri malu karena dihubungkan dengan kelembutan seorang wanita. Ya. Kalau rumput putri malu ini disentuh, jangankan disentuh, kalau di kampung saya itu ditiup angin saja, dia bisa yang tadinya segar, yang tadinya berkembang merekah, tiba-tiba dia mengkeret. Tiba-tiba yang tadinya dia segar, tiba-tiba menjadi layu. Yang wanita kira-kira mirip-mirip enggak kalian dengan itu? Mirip-mirip enggak? Perempuan begitu ya? Wanita itu sangat halus. Betul ya? Sangat halus dan sangat lembut. Saking lembutnya, nggak diapa-apai, nangis. Ya, itulah wanita. Nggak diapa-apai, tiba-tiba ya menarik diri, tiba-tiba di pojok-pojok, tiba-tiba wajahnya nggak kelihatan. Karena apa? Ternyata ditutupi bantal. Nah, ditutupi bantal dia nangis gitu. Nah, itulah sosok wanita yang lembut. Nah, pada hari Natal ini, pada malam Natal ini, saya ingin menunjukkan 2 orang wanita yang bernama Maria dan Elizabeth. 2 sosok wanita yang sudah menerima ini. Christmas for our healing. Natal itu memulihkan kehidupannya. Kalau bisa saya ringkaskan dulu, 2 wanita ini berhasil menjadi 2 orang wanita yang tangguh, menjadi wanita yang sangat-sangat kuat. Nah, maksudnya apa Pak Stephen? Kalau wanita saja bisa dipulihkan oleh Tuhan, maka yang lain itu gampang, betul enggak? Loh, setuju enggak? Yang paling lembut, yang paling sensitif, yang paling rawan saja bisa ditolong, apalagi yang lain, betul enggak? Loh, nggak yakin ya? Menurut saya gitu, kalau yang paling saja sudah bisa ditolong, apalagi yang biasa-biasa, yang laki-laki, yang kuat-kuat, yang bapak-bapak, yang tangguh-tangguh, amin. Kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang pertama,
tema kita pada tahun ini adalah Christmas for our healing. Artinya Natal itu telah memulihkan hidup kita. Lukas pasal 1 ayat 43 sampai ayat 56 dulu bagian yang pertama. Lukas 1 ayat 43 sampai ayat 56. Kita baca bersama-sama ya, dengan adik-adik juga yang nanti akan merayakan Natal juga tampil ya. Ayat 43 saya baca, 44 jemaat dan bergantian. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Lanjut. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Iya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang pertama adalah wanita yang telah dipulihkan oleh Tuhan itu pertama namanya adalah seorang Elisabet. Sudah wanita, lanjut usia, persoalannya besar pula. Mengalami pergumulan hidup yang berat sekali pada waktu itu, yaitu tidak memiliki seorang anak. Tetapi kemudian ayat 45 dia bisa mengatakan, dan berbahagialah ia yang telah percaya. Ini ajaib. Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Natal itu telah memulihkan hidup Elisabet. Mengapa? Karena semua pertanyaan tentang kehidupannya sudah terjawab. Loh kok bisa Pak Stephen? Iya. Nenek Elisabet ini adalah seorang wanita yang bergumul dalam pencapaian arti hidup yang bahagia. Itu pergumulan hidupnya. Kemungkinan masalah keuangan dia tidak masalah. Kemungkinan masalah yang lain dia tidak ada persoalan. Tetapi ada satu persoalan yang sangat-sangat besar yang sedang dihadapinya. Tidak punya anak. Dia tidak memiliki seorang anak di usianya yang sudah sangat-sangat tua. Sehingga dia mengatakan begini. Ketika Maria yang mengandung Yesus datang mengunjungi dia, mengunjungi tante Elisabet, lalu dia bilang begini, siapakah aku ini? Tentu sambil dia pegang perutnya, karena waktu Maria memberi salam, Shalom alaihim, itu Yohanes Pembaptis yang ada di dalam rahimnya yang sedang hamil. Dia bergejolak, dia bilang, siapakah aku ini? Dan ini adalah pertanyaan yang mendasar dari seluruh kehidupan. Di seluruh dunia ilmu pengetahuan termasuk filsafat, semua ilmu pengetahuan itu dimulai dari pertanyaan ini. Siapakah aku ini? Coba tanya dirinya, siapanya saya ini? Coba. Nanti kalian kalau sudah kuliah, ketemu namanya mata kuliah filsafat, pasti yang pertama diajari itu dia. Siapakah kamu? Maka ini menentukan, jawaban dari pertanyaan ini sangat menentukan. Kalau Elisabet dia bilang, aku adalah kucing, maka dia akan, betul enggak? Loh iya, seperti seorang anak di Gorontalo. Seorang anak di Gorontalo, karena dia selalu bermain dengan kucing, dengan anjing, maka perilakunya, karena dia kira dia adalah kucing dan anjing, maka dia berjalan seperti anjing, lalu kenapa? Dia tanya pada dirinya, who am I? Siapakah aku? Siapakah saya ini? Kalau saudara mengatakan, saya adalah maling, saudara maling.
Ya toh? Kalau saudara mengatakan hasil pertanyaan tadi dijawab, siapakah aku ini? Aku adalah orang yang bodoh. Saudara akan minder. Betul? Siapakah aku ini? Aku adalah orang yang dibuang di panti. Nah, kata dibuang akan membuat engkau jadi sedih tiap hari. Betul? Siapakah aku ini? Kalau saudara menjawab, aku ini adalah anak yang tidak diminta oleh orang tuaku, maka hidupmu akan selalu merana, hidupmu akan selalu susah. Lalu coba kita jawab pertanyaannya Tante Elizabeth. Siapakah aku ini? Inilah Tante Elizabeth. Coba kita baca Lukas pasal 1 yang sama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Inilah hidupnya dulu. Lukas pasal 1 ayat yang ke-5 sampai 6, pelan-pelan ya. Tolong dibaca, Kak Sony. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria Ya, suaminya terus. dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, Iya, namanya Elizabeth. anaknya keturunan Harun berarti anaknya rohaniawan, anaknya hamba Tuhan. Ya, kalau disebut orang gereja lah, yang selalu cinta Tuhan. Terus keduanya diperjelas. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Apa adik-adik? Orang yang benar. Gak keliru-keliru, gak salah-salah, bagus terus keluarga ini. Terus? Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan Luar biasa. dengan tidak bercacat. Tak bercacat. Wah, kita cacat-cacat aja kan? Betul enggak? Banyak cacat kita. Nanti disuruh dress code-nya warna biru, kita pakai hijau di langit yang biru. Pelukis. Iya kan? Ya, mesti ada cacat-cacatnya kita itu. Kita manusia ini. Tapi Elizabeth, Oma Elizabeth dengan Om Zakaria, orang yang benar. Tetapi, nah ada kata tetapi, lihat adik-adik ya. Tetapi, lanjut Kak. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Terima kasih. Kalau ada kata tetapi dalam sebuah kalimat ya, ini bahasa biasa lah. Pak Stephen Manurung adalah ganteng, tetapi Kak Sony kira-kira apa lanjutannya? Ayo, kalau ada, nggak mungkin. Tetapi, nih, ini bukan saya ya. Tolong urusan pribadi ya. Saudara perhatikan, kalau disebutkan orangnya rohani, orangnya baik, rajin ke gereja, tetapi ini menunjukkan satu kenyataan yang berbeda dari yang diharapkan. Ini saudara, perhatikan baik-baik. Jemaat GPT Healing Insight rajin-rajin ke gereja, suka melayani Tuhan, tetapi nah ini, kena PHK. Soro enggak? Soro enggak? Kira-kira pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita bagaimana? Karena yang diharapkan berbeda dengan yang nyata. Saudara jangan sepelekan, jangan remehkan kata tetapi. Dr. Lukas yang menulis Injil Lukas itu sangat teliti. Dia bandingkan, lah orang yang setia kepada Tuhan, orang yang melayani Tuhan tak bercacat. Tapi apa tetapinya? Hidupnya berada di dalam pergumulan yang berat. Ayat ini menunjukkan kepada saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, untuk tetap teguh sampai di tahun 2023 dan seterusnya mendatang. Untuk berbicara kepada sidang jemaat, apa itu? Untuk kita tetap konsisten sebagai anak Tuhan yang jangan mau mendengarkan firman Allah yang dipelintar-pelintir. Kalau setia beribadah, kalau sudah jadi orang Kristen, maka semuanya akan baik, semuanya akan sukses, semuanya akan kaya raya. Saya tidak melihat di Alkitab saya. Saya tidak melihat pada berita Natal yang pertama justru ada informasi orang yang setia
melayani Tuhan, yang setia beribadah, ada menghadapi pergumulan. Amin. Saya ingin sidang jemaat itu menjadi lebih mantap imannya. Kenapa? Ternyata pergumulan itu bukan akibat dari dosa. Ya, jangan alergi, jangan marah kalau ada persoalan pergumulan hidup, lalu kamu jadi anak Tuhan. Apanya ini? Katanya jadi anak Tuhan tapi kok ada pergumulan. Perhatikan baik-baik. Pergumulan hidup itu adalah akibat yang wajar dari manusia yang masih bernafas. Amin. Rumput putri malu tidak bisa menghentikan angin bergerak. Angin harus tetap ada. Kita tidak bisa menghentikan hujan, harus berhenti. Martin Luther mengatakan, betul, aku tidak bisa menghalang-halangi burung untuk buang air dari langit. Tapi aku bisa menghindarinya supaya jangan burung itu bersarang di kepalaku. Betul? Itulah pergumulan hidup. Berita Natal yang pertama yang mungkin jarang kita dengarkan, ternyata orang yang setia, orang yang benar itu juga tetap akan menghadapi pergumulan hidup. Apa pergumulan Tante Elizabeth? Tidak punya anak. Emang ada apa? Anak-anak ini kalau saya ngomong tidak punya anak pergumulan, pasti mereka bingung kan? Loh, di zaman sekarang, di dunia modern, Amerika, China, di Jepang, itu orang berlomba-lomba supaya tidak punya anak. Tapi saudara tahu, ayat yang saudara baru baca tadi ditulis itu kira-kira tahun-tahun 60-an, tahun 50-an. Di mana pada waktu itu orang kalau tidak punya anak dianggap aib. Coba kita baca. Lukas 1 ayat 24 sampai 25. Tolong Kak Sony. Lukas 1 ayat 24 sampai 25. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung. Ya. Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri katanya. Apa ayat 25? Ini kenyataan. Tapi dia telah menang. Setelah dia menang baru dia bersaksi. Nggak kayak orang di Indonesia, orang Kristen di luar negeri ya. Belum menang sudah bersaksi, nangis-nangis. Nah kalau Elizabeth ayat 25 baru dia ngomong, ternyata dia menghadapi pergumulan berat. Aib katanya, 25. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Bersaksi dia karena sudah menang. Inilah perbuatan Allah bagiku. Wah bagus ya kalau di gereja kita dengar orang bersaksi, sudah menang dia. Apa seterusnya? Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Berkenan menghapuskan apa adik-adik? Aib. Aib itu maksudnya itu adalah sesuatu yang bikin malu pada waktu itu. Tapi saya tidak berbicara tentang aib itu. Saya ingin berbicara kalimat yang terakhir. Di depan orang. Saudara garis bawah ya. Aib pada waktu itu di depan orang. Di depan siapa? Yang bikin aib siapa? Coba kalau saya rubah gini. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku yang di depan Tuhan itu. Betul? Ayat itu bilang apa? Aib di depan orang. Lalu siapa yang menciptakan aib? Siapa yang menciptakan aib? Orang-orang. Allah tidak pernah berkata kepada Elizabeth, engkau kena kutuk, engkau kena aib, makanya kamu tidak punya anak. Tidak. Aib itu ternyata diciptakan oleh orang-orang pada waktu itu. Lingkungan itulah yang telah menghakimi Elizabeth. Keadaan itulah yang telah menghakimi, mengadili kita. Ternyata aib yang dimiliki oleh Elizabeth bukan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah menilai orang dari punya anak atau tidak punya anak. Tuhan tidak pernah menilai orang kamu masih punya papa atau mama. Tuhan tidak pernah menilai orang kamu punya Android atau HP kentang atau tidak punya HP kentang. Tapi ternyata
dunia telah menghakimi kita. Berapa banyak adik-adik yang harus terhakimi. Hidupnya seperti putri malu. Minder, tidak bisa tampil. Karena apa? Dia dihakimi secara tidak langsung oleh lingkungannya. Kenapa? Ketika dia membuka handphonenya yang Android lama, teman-temannya semua sudah pakai Apple yang gigitannya 1, berarti Apple beneran. Karena ada Apple gigitannya 2, Apple langi, Apple. Iya kan? Dia terhakimi. Wah. Lingkungannya mengatakan aib. Di zaman sekarang punya handphone, ndak kameranya bisa foto moto-moto sendiri, otomatis aib. Kita sudah dihakimi oleh lingkungan. Kalau kita tidak bisa punya pakaian yang sama mereknya dengan teman kita, kita telah dihakimi oleh lingkungan kita. Kenapa? Karena kita sudah diperlakukan tidak adil oleh dunia. Aib itu ternyata dibuat oleh manusia itu sendiri. Lalu apa yang terjadi ketika kita sudah dihakimi oleh dunia? Akan ada banyak goresan-goresan luka di dalam hati kita. Di PMK saya sudah jelaskan, di kelas PMK yang kita tamatkan besok. Ada goresan-goresan, ada luka-luka yang ada di dalam hati kita. Ketika anak-anak ini di sekolah ditertawakan oleh temannya, karena mungkin sepatunya belum pernah diganti. Kita telah menjadi aib bagi dunia. Dan itu menjadi luka. Menjadi luka di dalam hati kita. Mbah-mbah yang tidak bisa melakukan banyak kepada keluarganya, lalu engkau disingkirkan, bisa saja. Itu menjadi aib. Elisabet, hatinya benar-benar terluka selama ini. Oh, Elisabet, hatinya benar-benar mengalami goresan-goresan yang paling dalam. Sehingga ketika dia hamil, sudah hamil pun, dia masih sembunyi. Berapa bulan sembunyinya? Halo? Masih sembunyi 5 bulan. Bayangkan, harusnya begitu dia hamil, dia datang keluar gini-gini, buka-buka perutnya. Nih. Dia tahu? Sama tetangganya yang bilang dulu aib-aib itu, dia bilang apa kalau dia hamil? Aku hamil nih, lihat kakinya. Saudara, ini tidak sederhana. Saking beratnya intimidasi dari aib lingkungan itu, saking beratnya intimidasi dari lingkungannya, membuat Elisabet masih sembunyi selama 5 bulan. Tidak gampang. Tidak gampang. Saya pengen adik-adik di sini, kita orang tua, kita sidang jemaat. Ayo bangun dari keterpurukan. Christmas for our healing. Amin. Natal itu telah memulihkan hidupnya Elisabet. Minder. Anak-anak tidak tampil. Itu sebabnya di gereja kita ini, anak-anak kalau sudah dibaptis, ayo nanti didorong sama pendeta. Ayo kamu belajar melayani Tuhan. Itu anak-anak yang melayani Tuhan, yang belajar melayani Tuhan itu mereka tidak sadar. Mereka jadi percaya diri, mereka bisa tampil di sekolah, mereka bisa pintar bicara, mereka jadi banyak kelebihannya. Tapi ini tidak gampang. Kita membutuhkan Tuhan. Elisabet membutuhkan kehadiran Yesus. Lalu bagaimana caranya dia pulih waktu itu? Ayat 45 Kak Sony. Inilah yang membuat dia pulih. Elisabet menemui titik ini. Saya pengen sidang jemaat juga memiliki titik ini. Apa itu? Pulih karena percaya. Pulih hidupnya karena percaya kepada Tuhan. Ayat 45 Kak Sony. Ayo jemaat ikut baca sama-sama ayat 45. 1, 2, ya. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan
akan terlaksana. Hasil dari percaya ujung-ujungnya adalah kebahagiaan. Berbahagialah ia yang telah percaya. Maksudnya Elisabet itu dirinya. Loh, kenapa kok bisa gitu? Ternyata Elisabet percaya omongan orang aja selama ini. Sebenarnya bahagia itu sederhana walaupun tidak mudah. Coba bilang sama temannya, bahagia itu sederhana. Coba dua ya. Sesederhana apa? Sesederhana apa? Percaya kepada Tuhan. Jangan percaya omongan orang. Amin. Adik-adikku, anak-anak, jangan percaya omongan orang. Kalau orang bilang kamu bodoh, jangan percaya. Kadang-kala kan khotbahnya Pak Pendeta udah keras. Kita bilang apa? Hah, masa sih? Masa sih? Tapi begitu omongan temannya, wih kamu elek. Iya aku elek. Aduh, eleknya. Lalu pergi lagi ke kaca. No beneran. Loh, betul gak sih? Kenapa kita membuat diri kita susah? Elisabet telah kehilangan kebahagiaannya puluhan tahun. Melayani Tuhan, iya. Tapi ada sesuatu yang nyangkut. Ketemu tetangga, kamu kena aib. Sedih lagi, sembunyi lagi. Enggak, mulai dari sekarang kita patahkan itu. Amin. Kita kalahkan itu. Enggak, saya anak Tuhan. Saya bisa berhasil karena Tuhan. Amin. Elisabet bahagia karena apa? Karena dia percaya. Loh, emang sebelumnya kenapa? Pasal 1 ayat 18 Kak Sony. Ayat 18, sebelumnya dia ngomong begini loh. Ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat Ya, itu, bersama Elisabet tentu apa? bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Coba sebentar adik-adik ya, saya pengen adik-adik yang respon ya. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Coba ya, tak bikin drama sedikit. Ini malaikat datang. Zakaria, kamu akan punya anak. Istrimu yang tua itu akan mengandung. Lalu dia bilang, bagaimana aku bisa tahu? Tak sederhanakan ya adik-adik ya. Begini, begitu malaikat bilang, istrimu akan mengandung, kamu akan punya anak. Dia bilang begini, kira-kira kalau saya kalimatkan dengan bahasa kita gini kira-kira. Apa buktinya? Betul ya? Apa alasannya saya harus percaya kepada kamu? Betul? Bagaimanakah aku tahu? Artinya apa alasannya untuk aku percaya kepadamu? Apa yang membuat saya harus percaya kepada kata-katamu? Nah ini percaya karena melihat itu lemah. Saya ulangi ya. Kalau alasan kita percaya kepada Tuhan, ya, alasan kita percaya kepada Tuhan kalau kita melihat mujizat-mujizat yang besar, kita lihat pohon tiba-tiba tercabut gitu ya. Wah, itu ada Tuhan. Tiba-tiba kita berdoa dalam nama Yesus, saya minta pulpen, pulpen datang. Saya bilang itu bukan percaya. Itu bukan percaya. Kenapa? Ini adik-adik akan bilang ketika saya ngomong nanti, kamu bisa menjadi anak-anak yang berhasil, orang yang berhasil. Di hatimu akan bilang, papa saya gajiannya aja nggak cukup. Bagaimana mau sekolah yang bagus, betul kan? Iya kan? Ketika saya ngomong kepada anak-anak muda ini, kalian bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses di kemudian hari. Apa buktinya? Langsung begitu kita kan? Harusnya yang pertama kita lakukan apa? Kalau firman Tuhan bilang apa? Berapa lama ngomong amin? Berapa lama ngomong amin? Daripada ngomong begini, apa alasannya? Bagaimanakah saya bisa mengetahui bahwa hal itu akan terjadi? Coba hitung berapa detik. Amin. Berapa detik? 1 ya. Yang kedua, bagaimanakah aku tahu jika hal itu akan terjadi dalam hidupku? Berapa detik? Iya, kita cari yang itu. Kita suka yang itu. Kita suka yang itu.
Elisabet telah kehilangan sukacitanya. Karena ternyata sukacitanya yang dia maksud adalah hal-hal yang supernatural. Dia selalu menginginkan hal-hal yang supernatural. Dia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang beda dari biasanya. Yang ada dalam pikiran Elisabet itu begini. Mana? Kalau orang punya anak itu kan bukan pemberian Tuhan. Itu kan hasil biologis. Kalau ada laki-laki yang muda menikah dengan perempuan yang muda. Kalau sudah tua kayak kami ini tidak bisa. Ya, itu yang natural. Maksud saya tadi Elisabet ini hanya percaya kepada yang natural. Persis kayak orang ateis. Saya ulangi ya, ini kasar ini. Dia orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh beribadah. Tapi imannya kayak orang ateis. Orang ateis itu nggak percaya kalau manusia itu diciptakan Tuhan. Ya itu biasa aja, ya kayak kucing kawin ada anaknya. Manusia juga sama. Laki-laki dengan perempuan menikah, kawin, ya ada anak. Jadi bukan pemberian Tuhan itu. Mana pemberian Tuhan anak itu? Saudara perhatikan, Tuhan itu bekerja dengan dua cara. Yang natural, laki-laki dan wanita kawin, masih muda dapat anak. Yang supranatural, biar sudah tua, biar sudah kakek nenek, kalau Tuhan memberi, bisa. Biar kamu dari keluarga yang miskin, kamu bisa jadi presiden. Loh kan lama amennya. Itu yang bikin panjang. Biar kita orang yang sederhana di GPT Healing Insight, kamu bisa memberkati Indonesia. Amin. Biar sudah lanjut usia seperti mbah-mbah ini. Nah, mengapa mbah-mbah ini, bukan saya bilang mbah-mbah yang ini ya, mengapa mbah-mbah tidak mau berdoa kepada Tuhan? Karena merasa, doa kami kan sudah pendek-pendek, ya paling nyangkut-nyangkut di plafon. Kalau doanya Kak Sony tembus-tembus. Ya toh? Dia kalau ngusir setan, setannya ngacir. Kalau kita diketawai setan. Itu cara kita berpikir. Padahal Tuhan bisa bekerja dengan cara yang supranatural. Kita harus percaya itu. Saya percaya itu. Ya. Adik-adik yang sudah yatim atau piatu yang tidak punya orang tua, jangan pernah ada lagi dalam pikiranmu, nggak bisa apa-apa aku ini, ya sudah gini-gini. Jangan, buang itu jauh-jauh. Tugasmu sekarang belajar sungguh-sungguh, kerja keras. Sungguh-sungguh datang melayani Tuhan. Tuhan bisa kerjakan apapun yang tidak pernah terjadi pun dia bisa jadikan untuk engkau. Amin. Ya. Jangan pernah putus asa. Kita yang sudah bekerja jangan pernah putus asa. Tahun 2023 saya diingatkan lagi, 2023 akan ada resesi yang berat dan sangat-sangat parah. Tapi resesi tidak akan mengakhiri pengikutan kita kepada Tuhan. Kita buktikan bahwa kita adalah orang yang beriman. Maka ayat 45 tadi Elisabet bisa mengatakan, berbahagialah orang yang percaya. Berbahagialah orang yang percaya. Saya salut sekali. Dia tidak mengatakan berbahagialah orang yang hamil ketika dia masa tuanya. Enggak. Sekarang dia tahu, ampun dah. Puluhan tahun saya melayani Tuhan. Puluhan tahun saya beribadah kepada Tuhan. Tapi kok saya enggak percaya Tuhan. Ini tidak biasa, ini tidak normal. Ini berbahaya saudara. Puluhan tahun kita ikut Tuhan, tapi praktek hidup kita seperti praktek hidupnya orang ateis. Jangan. Kita punya Tuhan. Amin. Kita punya Allah. Mengapa kamu menunda kebahagiaanmu? Mengapa kita kehilangan kebahagiaan di hari-hari yang lalu? Elisabet sadar, dia bilang 45. Irene, rejoice, berbahagia, berbahagia, berbahagia. Makarios, berbahagia sekali. Selama ini Elisabet tertunda, kalau mau saya katakan tertunda. Kehilangan kebahagiaan. Karena apa? Yang dia sebut bahagia itu adalah kalau punya anak. Tertunda kebahagiaannya puluhan tahun
Karena yang disebut bahagia itu adalah kalau punya handphone Apple 13. Tertunda kan kebahagiaanmu? Nggak lebar ketawanya. Hanya gara-gara pakai Xiaomi. Tertunda kebahagiaannya. Betul ya? Tertunda kebahagiaannya. Karena semester depan mama belum beli baju baru. Sekarang kita pergi ke Maria. Seorang wanita satu lagi setelah Elizabeth. Ayat 46 sampai ayat yang ke-48 Kak Sony. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 48 dibantu Kak Sony. Semua kita ikut membaca ya. Karena sudah mulai dingin dan ini mempengaruhi iman kita. Iya, itu sudah ngerti mas saya kan? Iya. Wah sudah maju imannya jemaat ini. Belum ngomong pendetanya sudah ya. Tolong bantu Kak Sony dibaca, kita ikuti baca sama-sama. 2, ya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira Puji karena Tuhan, Allah, bergembira Juru karena Selamatku. Allah, Juru Selamatku. Terus? Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Oh puji Tuhan terus. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Aku berbahagia. Jangan ditunda-tunda bahagianya. Jangan nunggu saya khotbah selesai baru bahagia. Sekarang bahagia. Bilang aku bahagia hari ini. Kenapa dulu? Saya yakin karena di sini sejuk. Oh aku bahagia. Aku lihat-lihat loh dari kaca atas loh. Aku lihat-lihat. Ya Tuhan. Kenapa di Sedati tidak pernah ketawa anak itu kayak gitu loh. Lo bener loh. Aku lihat lah kenapa di Sedati Mbak-mbak itu ketawanya nggak kayak gitu. Karena di sini ada Natal. Bukannya karena di sini segar, betul ya? Aku juga bahagianya beda loh saudara. Karena apa? 2-3 hari ini kita tinggalkan kota Surabaya, kota Sidoarjo yang penuh dengan gedung-gedung dan asap-asap. Kalau asap sate masih enak. Ini asap knalpot gitu ya. Sumpek. Senang di sini? Senang lah ya. Bahagia kita? Betul. Tapi alasannya Maria bahagia. Hati saya bersyukur berterima kasih. Karena kalau kebahagiaan kita 2 malam 3 hari di sini, kebahagiaan kita karena kita sejuk di sini, kita mendengarkan suara-suara hewan kecil, alami, kita lihat dari atas, kita lihat puncak gunung, segar, hijau. Tidak ada dosa di sini. Kayak Taman Eden. Iya toh? Segar. Saudara, besok lusa kita sudah tinggalkan kebahagiaan itu. Kalau kebahagiaan kita karena retreat, lah besok lusa hilang dong bahagianya. Halo, amin? Loh kok diaminkan? Kalau kebahagiaan kita karena sejuk-sejuk, tidak ada polusi, maendang masang OT-OT. Lah, besok lusa kita sudah tinggalkan tempat ini. Itu bukan alasan yang sejati untuk bahagia. Itu bukan alasan yang hakiki untuk kita berbahagia. Apa dong Pak Pendeta? Bukan pendeta. Firman Allah tadi yang mengatakan kepada kita, jiwaku memuji-muji Tuhan. Ayat yang ke-47. Jiwaku memuliakan Allah, 47. Dan hatiku bergembira, garis bawahi, karena apa adik-adik? Karena apa adik-adik? Karena Allah juru selamat. Maria sedang dalam masalah, saudara. Maria sedang dalam masalah. Allah meminta kepada Maria, kandungannya dipakai oleh Allah untuk juru selamat hadir. Bukan sel telurnya yang dipakai, bukan. Rahimnya. Pribadi Yesus Kristus ada di sana. Dia belum punya suami. Big problem pada waktu itu. Big problem. Masalah besar waktu itu. Hamil, belum ada suami. Saya tidak perlu ceritakan yang itu, sudah saya khotbahkan minggu lalu.
tapi alasan untuk bahagia. Lihat saudara. Karena alasan aku bergembira, Maria mau bilang, jemaat di Sedati, alasan aku bergembira bukan karena retreat loh tahun ini. Alasan aku bergembira bukan karena papaku loh kaya raya, bukan. Alasanku bergembira karena anak-anakku baik-baik semua sama aku. Enggak. Anak bisa akan menjadi jahat. Keadaan bisa akan jadi sulit. Uang bisa akan habis. Tapi tidak akan pernah mempengaruhi kegembiraanmu. Kalau alasan engkau bergembira mulai hari ini adalah karena Yesus Kristus juru selamatmu. Amin. Wow, ini basic sekali. Ini sangat mendasar sekali. Kamu tidak akan pernah dikondisikan oleh keadaan. Ketika alasan A, alasan B, alasan C sampai Z yang kita gunakan untuk bahagia selama ini, apa itu? Make up masih cukup bagi cewek-cewek ya. Kalau pria-pria nggak ada make up, opo, nggak peduli kan, nggak ada make up. Tapi kalau cowok-cowok kalau nggak ada charger susah. Charger lo nggak ada susah hidupnya. Sini susah charger ya. Aman ya, tepuk tangan utility kita luar biasa. Dia bikin 8 colokan untuk kita. 8, tinggal pilih yang mana, mau colok di mana. Iya kan? Untung di kantong saudara tidak dikasih colokan sama dia. Korslet. A, B, C, dan D, banyak alasan membuat kita senang. THR, yang dapat THR, bisa jalan-jalan dan sebagainya, punya orang tua lengkap, punya anak-anak yang baik, itu alasan bikin kita bahagia. Tapi ketika itu hilang pun, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, amin. Karena semuanya akan pergi, semuanya akan hilang. Tapi kalau engkau memiliki satu alasan ini untuk percaya, untuk bergembira kepada Tuhan. Alasan karena Yesus Kristus Juru Selamat. Saya akan melihat anak-anak selalu ceria tiap hari. Amin. Walaupun gopenya belum diisi papa mama. Iya toh? Anak-anak akan tetap sukacita walaupun paket data belum diisi. Betul? Mbah-mbah kita orang-orang tua akan tetap sukacita walaupun di Natal ini tidak dikirimi THR. Ada amin saudaraku? Ya. Alasan kita tetap bahagia karena Yesus Juru Selamat. Walaupun Pak Hari baru ditinggalkan oleh adik yang dia kasih. Amin Pak Hari? Iya. Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus Kristus Juru Selamat kita tidak akan pernah habis. Juru Selamat inilah yang membuat kita bergembira setiap hari. Oh puji Tuhan. Juru Selamat inilah yang menjadi alasan bagi kita untuk sukacita. Lalu dilanjutkan oleh Maria. Hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Masalahnya sudah pergi, belum di depan pintu masalahnya. Bahaya ini. Tunanganku Yusuf mau ngomong apa ini? Bagaimana nanti calon mertuaku bagaimana? Oke, masalah masih ada. Tapi Yesus Kristus Juru Selamat ini membuat aku bahagia. Sehingga aku melupakan persoalan itu. Persoalan masih ada. Tapi tidak ada alasan untuk aku tidak bersuka cita. Lalu dia bilang begini, karena yang kedua. Lanjut 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Karena ia memperhatikan kerendahan hati kita. Tuhan tidak tertarik sama kekayaanmu. Walaupun di sini belum ada orang kaya banget, tapi di mana-mana saya khotbah, saya sama orang kaya juga saya bilang gitu. Bukan karena nggak ada orang kaya di sini makanya saya berani ngomong. Saya khotbah firman Tuhan kok. Tuhan tidak tertarik kepada kegantenganmu, kecantikanmu. Sama sekali tidak. Tuhan tidak tertarik kepada kecerdasanmu. Tuhan sama sekali tidak tertarik kepada apa yang kamu punya. Tidak. Supaya apa? Kalau Tuhan hanya tertarik kepada orang-orang yang kaya, kasihanlah kita ini ya yang mau jadi kaya kan. Saya tidak bilang yang miskin kan. Ya,
baru berpotensi kaya kita kan. Kayak gini, kayak gitu kayak. Kasihan kan? Saya bersuka cita ketika Tuhan mengatakan lewat Maria, dia memperhatikan kerendahan hamba ini. Maka yang paling menarik hati Tuhan adalah apa? Sikap hati. Amin. Yang Tuhan inginkan pada Natal adalah apa? Kesederhanaan, kerendahan hati kita. Maria adalah wanita yang agung. Maria tidak ada lagi wanita seperti itu di seluruh dunia. Allah sendiri meminta dia, memakai dia untuk lahirnya juru selamat. Harusnya dia bilang apa? Harusnya dia bisa pergi ke rumahnya Elizabeth. Nuh, lihat tuh tante, aku loh ibunya Allah, aku ini loh dipercayakan rahimku untuk mengandung juru selamat. Enggak, dia bilang apa? Dia telah memperhatikan kerendahan hambanya ini. Tuhan lebih tertarik melihat kerendahan hati kita daripada apa yang kita punya. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan, tunggulah nanti saya kalau sudah kaya baru datang ke gereja. Saya ulangi, tunggulah nanti saya kalau sudah kuliah baru saya datang beribadah. Jangan. Tunggulah nanti kalau saya sudah sukses baru saya datang beribadah kepada Tuhan. Jangan. Tuhan tidak butuh kerjamu itu. Bukan. Berilah hatimu kepada Tuhan. Berikanlah hatimu kepada Tuhan. Ayat yang terakhir kita baca. Ayat 49, mari baca sama-sama jemaat Tuhan. Ayat 49, 1, 2, ya. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Stop. Ini yang terakhir. Karena. Yang terakhir Maria bilang begini. Karena Allah, aku bergembira karena Allah telah melakukan perbuatan besar. Saya mau tanya dulu adik-adik yang sekolah. Coba ya. Kalau satu perbuatan namanya tunggal kan? Kalau perbuatan berarti banyak, akeh toh? Loh, Maria bilang begini, Allah telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Loh, ada berapa perbuatan besar yang baru diterima Maria? Baru satu, apa itu? Hamil dari pemberian Allah. Loh, tapi kok dia bilang Allah telah melakukan perbuatan besar. Maksudnya apa? Maksudnya apa saudara? Ternyata perbuatan-perbuatan besar yang dimaksud Maria adalah bukan mujizat. Rahimnya yang masih kosong tiba-tiba jadi ada bayi Yesus. Bukan. Ternyata termasuk di masa lalu. Dia bisa menjadi wanita yang bertumbuh, anak gadis yang bertumbuh menjadi sehat. Itu perbuatan Allah yang besar. Amin. Kamu bisa ikut di retreat ini, kamu kira orang tidak berdoa untuk kamu. 1 tahun kita berdoa untuk kamu yang duduk di sini. Jangan dikira kamu orang duduk di sini, kita semua yang duduk di sini kebetulan. Enggak. Yang tidak ikut pun itu diseleksi sama Tuhan. Saya ulangi, 1 tahun kita berdoa untuk saudara mendengarkan firman ini. Yang duduk di sini, perbuatan Allah yang besar kepadamu, amin. Iya. Maria tidak mengatakan, aku bergembira karena satu perbuatan besar yang Tuhan berikan kepadaku. Bukan. Perbuatan besar. Ternyata mulai dari dia kecil bertumbuh jadi anak-anak, sekolah, itu perbuatan besar, amin. Kamu sekarang sudah terima rapot, naik kelas, itu perbuatan Allah yang besar, amin. Kecil kok Pak, kecil aja. Disinilah letaknya. Kita selalu menilai perbuatan Allah yang besar itu begini. Yang miskin jadi kaya, besar. Yang lumpuh berjalan. Apalagi coba sebut. Perbuatan Allah yang besar apa kira-kira? Yang buta berlari.
Oh iya. Betul ya? Tiba-tiba ada yang pingsan di sini, lalu saya bilang, pok, lalu bangkit. Wih, perbuatan Allah yang besar. Punya utang banyak, kamu tiba-tiba lunas. Gak tahu sampai sekarang siapa yang melunasi katanya. Walah, itu luar biasa. Tapi ketika kamu bangun pagi tadi, lihat bunga, lihat pohon warna hijau, lihat wajah temanmu kecut. Kamu tidak bilang apa? Inilah perbuatan Allah yang besar. Tadi ke toilet pagi-pagi atau siang, buang air kecil, buang air besar, lancar jaya. Kamu kira itu perbuatan Allah yang paham? Nanti kita habis ibadah ini kita makan, masih ada rasa garamnya. Bilang apa? Inilah perbuatan Allah yang besar. Sehingga mentalmu bukan mental anak-anak Tuhan kecil-kecil. Karena selalu kita menilai yang besar-besar itu adalah duitnya besar, apa yang... Jangan. Yesus yang engkau miliki di dalam hatimu, dialah yang besar, amin. Dialah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar kepada kita. Tuhan tidak melihat, oh kamu orang hebat, enggak. Anak-anak yang kecil ada di sini, mbah-mbah ada di sana. Kamu berharga di mata Tuhan kalau engkau mau memberikan hatimu kepada Tuhan, amin. Siapa yang mau memberikan hatinya kepada Tuhan, angkat tangan. Nanti kita nyanyi satu lagu, ada waktu ke depan sini untuk maju ke depan. Pak Pendeta akan mendoakan kalian. Di tahun 2023, Tuhan akan memberkati dan memakai engkau melayani Tuhan. Tuhan akan menolong engkau melewati pergumulan-pergumulanmu seperti Elizabeth. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Oh, ku bebas ya. Betul. Mari pemain musik, kita tampil ke depan. Yang mau maju ke depan itu jangan karena emosi, tapi karena rindu. Tuhan, aku tidak bawa apa-apa, aku tidak punya harta apa-apa, tapi aku punya hati kecil ini. Aku mau berikan kepada Tuhan, supaya aku pulang dari retreat ini pun, aku tetap bahagia. Amin saudara, puji Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena perbuatanmu, karena kasihmu kepada kami. Hidup kami berkemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami bersuka cita untuk hadirnya pribadimu di malam Natal kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Oh, ku Tahun ini kami mau datang di hadapan
silakan. kasih untuk kemenangan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk sukacita yang sejati yang Tuhan beri. Yes. Engkaulah alasan bagi kami bergembira hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Dan pada saat ini kita akan menikmati malam kudus
terang yang ajaib ada di tengah-tengah kita. Panitia bisa matikan lampu. Kita akan menyanyikan Malam Kudus. Salsa
Tuhan. Sementara nanti saya menyampaikan refleksi Natal, kita nyanyikan Malam Kudus ya, kalau bisa ditampilkan Malam Kudus, supaya mbah-mbah tadi juga saya lihat kok sulit on night katanya kurang. Ya, puji Tuhan. Malam Kudus, tahun 2022 akan segera kita akhiri dengan berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Tapi disinilah kita malam hari ini merayakan Natal. Pada hari inilah bukti penyertaan Tuhan tetap berlaku dalam hidup kita. Selamat Madus ada datang di dunia. Percayalah di tahun 2023 pun Tuhan akan menyertai engkau senantiasa. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Anak kecil, anak kudus, kita angkat lebih tinggi lilinnya sebagai pengharapan. Anak kecil, anak kudus, anak kudus, Tuhanku penebus, Tuhanku penebus. Tentara surga menyanyi merdu, tentara surga menyanyi merdu. Oh, terima kasih Tuhan. Bawa kabar kedatanganmu. Kabar kedatangan. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus. Sambil kita berdoa mengharapkan di tahun 2023 Yesus menyertaimu. Haleluya. Kristus. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Terima kasih Tuhan. Malam kudus. Oh, terima kasih kami bisa merayakan Natal tahun ini. Engkau ajaib-ajaib, bintangmu gemerlap. Katakan, aku datang ya Tuhanku. Bersembayang di hadapanmu, dan mengucap syukur, mengucap syukur, oh terima kasih Tuhan, dan mengucap syukur, segala pujian dan
syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Natal hari ini kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, kita bersukacita, amin. Masih bersukacita untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk perayaan Natal kami yang sungguh luar biasa ini. Dan pada malam hari ini kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini digunakan untuk memuliakan Tuhan saja, memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terpujilah Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita nyanyikan pujian kita, Gloria. Pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, puji Dia. Gloria, puji Dia. Gloria. Puji Tuhan. Baik, untuk doa penutup kepada Pak Stephen, silakan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah perayaan Natal kita malam ini. Tentu masih ada acara ya, setelah ini masih ada acara, tapi kita akan akhiri dulu ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala. Kepadamu Allah yang hidup, kembali kami bersyukur perayaan malam Natal kami di tahun ini sudah terjadi karena kemurahan Tuhan. Acara-acara berikutnya dalam 2 hari ini kami serahkan panitia, beri kesehatan, kekuatan,
untuk mengaturkan segala acara ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu dan sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan terimalah berkat anugerah sejahtera dari Allah kita. Penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan rohnya yang kudus, Allah yang hidup memberkati engkau hari ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan kita akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan.